Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika. Untuk materi keempat di sini yang bakal Ibu jelaskan itu adalah penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Ya. Jadi nanti materi ini ada kaitannya sama silabus ya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Untuk materi keempat ini Ibu adopsi dari Pusat Pengembangan Tenaga Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Oke, deskripsi singkat dari RPP di sini yaitu bahan belajar ini menjelaskan tentang hakikat prinsip komponen, sistematika, cara penyusunan RPP, serta cara membimbing guru atau calon guru dalam menyusun RPP. Tujuan dari pembelajaran di sini ada 4. Yang pertama itu menjelaskan pentingnya RPP. Yang kedua, menjelaskan teknik penyusunan RPP. Yang keempat, menyusun RPP. Dan yang keempat, membimbing guru dalam menyusun RPP. Oke, kita lanjut ke alur pembelajaran ya di sini. Ini gambaran waktunya saja, cuma nanti biasanya untuk pembelajaran di satu sekolah itu ada yang 40 menit, ada yang 45 menit. Jadi untuk 45 menit Ibu ambil contoh saja di sini untuk berbagi pengalaman dalam penyusunan RPP itu waktunya 45 menit. Terus yang selanjutnya 150 menit di sini lebih ke kerja kelompok. Isinya itu menganalisis, membandingkan berbagai model RPP, mengidentifikasi dan memahami teknik penyusunan RPP, dan sekaligus membuat bahan tayangnya. Dan yang terakhir di sini presentasi hasil kerja kelompoknya itu kurang lebih Ibu jadwalkan itu 95 menit. Itu untuk alur dari pembelajaran. Hakikat RPP. Di sini mengapa sih RPP penting disusun oleh guru, atau misalkan nanti kalian calon guru harus memahami juga ya hakikat RPP itu kenapa sih sangat penting sekali gitu. Di sini untuk di hakikat ini kita menjelaskan tentang pengertian RPP-nya, fungsi dari RPP itu untuk apa, sama efektivitas pembelajaran itu yang seperti apa sih itu. Oke, kita langsung saja. Yang pertama untuk hakikat dari RPP di sini, yang pertama itu merancang pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Jadi ini ada hubungannya materi yang minggu lalu ya. Jadi nanti silabus yang dibuat satu semester itu kalian pilih satu, misalkan untuk satu pertemuan itu misalkan ibu saya pengen materi aritmatika di SMP misalkan, itu tidak semua dibuat RPP satu pertemuan ya, kira-kira satu pertemuan itu berapa indikator sih yang bakal tersampaikan itu gitu. Jadi itu mangga pilih lagi, jadi satu tema itu bisa mungkin 2 pertemuan, 4 pertemuan sesuai tingkat kesukaran atau misalkan sesuai dengan indikator yang dari silabusnya juga. Yang kedua, mengembangkan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran. Biasanya nanti kalian ketika udah misalkan jadi guru, kalian itu wajib dituntut untuk membuat RPP mulai dari silabus, baru dispesifikkan lagi ke RPP-nya itu dibuat per pertemuan itu biasanya di awal semester atau di tahun pelajaran baru ya, seperti itu. Yang ketiga, pengembangan RPP dapat dilakukan secara mandiri atau secara berkelompok. Ini biasanya nanti ada timnya ya kalau sekolah itu, misalkan yang rumpunnya misalkan matematika itu untuk kelas 2 misalkan sama siapa nih koordinatornya, atau
misalkan untuk kelas 9 misalkan gitu. Untuk kelas 10 mungkin nanti beda lagi. Itu nanti biasanya ada berkelompok, tujuannya untuk apa? Untuk memaksimalkan dalam pembuatan RPP. Di sini apa saja sih komponen di RPP itu? Di sini ada 8 poin. Seperti biasa ya, data sekolah itu wajib ada. Itu harus ada di poin paling awal atau poin 1. Materi pelajaran itu udah jelas, berarti nanti RPP mata pelajaran matematika, ada bahasa Indonesia dan lain-lainnya gitu. Kelas atau semester itu juga harus dicantumkan. Yang kedua, materi pokok. Yang ketiga, alokasi waktu. Yang keempat, KI, KD, dan indikator pencapaian kompetensi tujuan pembelajarannya pun harus dicantumkan. Yang kelima, materi pembelajaran dan metode pembelajaran itu harus dicantumkan juga dengan jelas ya. Yang keenam, media, alat, dan sumber belajar juga harus dicantumkan. Ini media atau alat yang digunakan dalam proses pembelajaran itu baik yang sekecil apapun harus dicantumkan. Yang ketujuh, langkah-langkah kegiatan pembelajaran di sini harus rinci sesuai dengan metode pembelajaran atau pendekatan yang dipilihnya. Karena di sini nanti kurikulum 2013, berarti nanti harus perlu hati-hati kalian ketika memilih metode atau pendekatannya itu harus sesuai dengan yang direkomendasikan di kurikulum 2013. Jadi kayak inquiry, discovery learning, sama misalkan PJB, LPB itu harus seperti itu ya. Jadi nanti kalian baca lagi di materi strategi kira-kira yang cocok untuk materi atau kurikulum 2013 itu metode seperti apa sih. Jadi nanti baca-baca lagi buku SPM-nya. Dan yang terakhir, penilaian. Ini evaluasinya harus jelas juga. Karena itu kurikulum 2013 berbeda ya. Sangat detail sekali. Ada misalkan ada ranah afektif, ada psikomotor, itu harus dijelaskan di penilaian. Gitu. Selanjutnya di sini ada bagaimana prinsip pengembangan RPP. RPP ini berawal dari silabus dulu ya. Jadi kalian wajib membuat silabus dulu nanti sebagai guru atau calon guru, baru dari silabus ini diturunkan lagi menjadi RPP yang biasanya RPP itu lebih ke pertemuan dibuatnya gitu. Kalau misalkan silabus kan per 1 semester, per 1 tahun ajaran baru. Kalau RPP itu dibuat per pertemuan. Terus yang kedua, sesuai kondisi satuan pendidikan. Ini dikondisikan dengan sekolahnya juga. Yang ketiga, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Ini tujuannya untuk mendorong partisipasi aktif peserta didik. Jadi jangan asal-asal untuk membuat RPP. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan kurikulum 2013. Yang selanjutnya di sini mengembangkan budaya membaca dan menulis. Jadi untuk secara garis besar untuk kurikulum 2013 ini ya, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Di sini bagaimana prinsip pengembangan RPP. Yang selanjutnya ini lanjutan dari yang tadi, mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Dan selanjutnya memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Dan yang selanjutnya memberi umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Itu untuk di prinsip pengembangan kurikulum 2013. Nah, yang selanjutnya juga terkait dan keterpaduan. Yang selanjutnya juga ada sini ada memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar itu harus ada keterkaitan. Ini masih banyak lagi ya prinsip dari pengembangan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut, memberikan umpan balik positif. Ini sama yang tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini bagaimana sistematika RPP sesuai dengan Permendikbud nomor 81A pada tahun 2013. Di sini ini ya poin-poin besar yang harus tercantum pada kurikulum 2013. Cuma nanti
yang kalian buat ditugaskan itu mungkin ada revisian yang terbaru ya, jadi nanti mana formatnya mengikuti ya itu saja. Ini untuk sesuai Permendikbud nomor 81 ini seperti ini. Ada KI, ada kompetensi dasar dan indikator, ada tujuan pembelajarannya, ada materi pembelajaran. Ini harus rinci dari materi pokok. Poin yang selanjutnya, metode pembelajaran itu juga harus rinci. Dan poin selanjutnya juga di sini media, alat, sumber pembelajaran itu harus detail juga. Di sini ada medianya apa aja sih, alat atau bahannya apa aja yang digunakan dalam proses pembelajaran, yang misalkan kalian nanti bakal rancang. Yang ketiga, sumber belajarnya juga harus rinci juga. Di sini untuk poin G, di sini kalian harus ketahui langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini disesuaikan dengan metode yang kalian pilih atau pendekatan yang kalian pilih. Misalkan kalian memilih inquiry, berarti harus step-step itu sesuai dengan inquiry. Kalau misalkan dengan DL, discover learning, berarti harus langkah-langkah dari DL-nya. Di sini nanti yang kalian praktekkan untuk membuatnya lebih ke pertemuan ya, pertemuan pertama itu cukup apa aja. Misalkan nanti dari satu tema itu, ibu saya ingin pertemuan keempat, enggak. Jadi nanti di sininya pertemuan keempat aja untuk membahasnya apa. Gitu. Dan yang terakhir penilaian di sini, di sini ada pertama jenis atau teknik nilai seperti apa, nanti dirinci. Jadi tidak satu penilaian itu seperti ini enggak, tapi harus ada rinciannya. Misalkan nomor 2 bentuk instrumennya, instrumen untuk sesuai dengan poin G itu seperti apa sih itu. Karena di sini nanti ibu membiasakan kalian membuat instrumen atau perangkat pembelajaran untuk diterapkannya di micro teaching atau di skripsi. Jadi nanti ibu lebih minimal itu membahas soal-soal hot ya seperti itu, atau misalkan soal-soal yang bisa memperbaiki kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, kemampuan kreatif dan lain-lainnya. Jadi bentuk instrumennya nanti macam-macam, ada instrumen tes lisan, ada tes uraian, dan tes PG itu nanti dirinci juga. Misalkan tadi yang mau diukur itu kemampuan pemecahan masalah, berarti mulai sampai soalnya itu harus soal-soal yang mengukur kemampuan pemecahan masalah, sampai dengan pedoman psikologi juga harus mengikuti aturan kemampuan pemecahan masalah. Ketika pemecahan masalah yang dipilih lah. Terus pedoman psikologi juga sama, menyesuaikan dengan kemampuan yang bakal diukurnya. Kalau misalkan nanti kalian mahasiswa taruh aja Firna misalkan mau menggali tentang kemampuan kreatif, berarti nanti pedoman psikologi juga mengikuti aturan psikolan kreatif gitu. Ini kurang lebihnya seperti ini ya, sistematika untuk RPP kurikulum 2013 sesuai dengan Permendikbud nomor 81A ini seperti ini. Ini alurnya seperti ini, tinggal simak saja ya. Di sini ada kalian hal yang sebelum menyusun RP itu harus membuat silabus terlebih dahulu. Ini disesuaikan dengan kurikulum 2013 atau nanti ada kurikulum yang daring ya, tapi tetap diadopsi dari kurikulum 2013. RPP nanti kalian memilih model sesuai dengan materinya, sesuai dengan kurikulumnya juga. Materi sumber belajar disesuaikan saja. Setelah itu nanti langkah-langkahnya itu apa aja sih, pendahuluan itu harus seperti apa kalau ketika kalian memilih inquiry, terus nanti kegiatan intinya stepnya seperti apa sampai penutup itu harus disesuaikan dengan inquiry ketika kalian memilih inquiry. Tapi kalau misalkan memilih PJBL berarti nanti mengikuti pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup itu dengan langkah-langkah PJBL-nya. Sampai dengan eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan
terakhir ini ya, mengamati, menanyakan, mengumpulkan, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan hasil. Itu untuk alur dari penyusunan RPP. Di sini untuk langkah-langkah di sini disesuaikan dengan sintak yang kalian nanti pilih. Model apa sih yang bakal dikembangkan di langkah-langkah di sini gitu. Jadi untuk langkah di bawah ini menyesuaikan saja. Selanjutnya di sini untuk sistematika RPP di sini identitas itu isinya tadi ya, nama satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester. Ini untuk KI sama KD dan indikatornya dikembangkan dari silabus. Tujuannya untuk apa sih? Tujuan pembelajarannya di sini ini mencakup seluruh KD, mengacu pada indikator, minimal mengandung 2 aspek untuk tujuan. Minimal ya, berarti bisa lebih. Poin berikutnya materi pembelajaran. Di sini lebih merincikan dari materi pokoknya untuk materi pembelajaran. Untuk yang metode di sini, metode atau model ini sintaknya tergambar dalam langkah-langkah pembelajaran. Ini wajib ya, jangan sampai nanti sintaknya itu DL, langkah-langkahnya itu kemana saja tidak sesuai gitu. Untuk media, alat, dan sumber belajar di sini segala media yang digunakan itu harus dicantumkan. Begitu juga dengan alat atau bahan. Baik misalkan ada whiteboard, spidol itu kalau misalkan kalian gunakan, atau misalkan tabel, papan tabel itu juga kalau misalkan digunakan enggak cantumkan. Begitu juga dengan sumber belajar. Sumber belajar baik dari buku paket, internet, atau artikel dan lainnya harus dicantumkan oleh kalian sebagai calon guru. Jadi biar nanti peserta didik mengetahui batasan untuk sumber belajar tidak harus dari buku paket ini, tapi ada berbagai sumber gitu. Yang selanjutnya langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai dengan penutup. Ini juga sama disesuaikan dengan model pembelajaran yang dipilih. Apa yang ditulis pada tahap pendahuluan? Yang pertama itu yang harus itu sedang lebih ke menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik ya untuk mengikuti pembelajarannya. Misalkan dengan cara memberi motivasi, terus untuk apa sih kita belajar matematika, misalkan untuk materi bilangan itu kan nanti suka ada yang ibu kenapa sih belajar ini, kan emang ada manfaatnya. Jadi kalian harus memotivasi terlebih dahulu agar kira pembelajaran yang ini itu sebagai prasyarat untuk pembelajaran yang berikutnya. Jadi siswa itu paham gitu. Dan yang kedua, mengajukan pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari terkait dengan materi yang dibelajarkan gitu. Lebih ke memberi persyaratan pengetahuan ya untuk yang poin yang keduanya. Itu adalah isi dari pendahuluan. Terus ada lagi di sini mengantarkan siswa pada suatu permasalahan atau tugas yang dilakukan. Misalkan ngasih masalah dulu, misalkan mendemonstrasikan lebih ke isi dari tahapan pembelajaran itu untuk isi pendahuluan. Terus yang poin yang selanjutnya menyampaikan garis besar materinya. Jadi garis-garis besar materi juga harus disampaikan. Di sini menyampaikan tujuan pembelajaran. Biasanya ruang lingkupnya itu lebih ke materi pembelajarannya. Terus selanjutnya untuk di kegiatan inti aja apa sih yang harus isi dari kegiatan inti itu? Yang pertama, sintak model pembelajarannya itu sesuai dengan model pembelajaran yang kalian pilih ya. Di sini misalkan ada 5M, berarti tahapannya itu apa yang harus mereka amati, apa yang mungkin siswa tanyakan, apa data yang dikumpulkan, mengasosiasikan, dan apa hasil yang harus dikomunikasikan. Untuk fase-fase ini bisa berubah-ubah ya sesuai dengan model pembelajaran yang dipilih. Apa aja sih yang harus ada pada kegiatan penutup? Di sini kalian nanti harus menjelaskan atau merincikan tentang membimbing siswa
atau peserta didik dalam membuat rangkuman atau kesimpulan dari materi yang bakal diajarkan. Yang kedua, melakukan evaluasi. Nah, di sini lebih ke isinya itu ada penilaian, ada refleksi gitu. Yang selanjutnya, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dan yang selanjutnya, kegiatan tindak lanjut. Di sini biasanya menjelaskan tentang remedi atau pengayaan apabila diperlukan. Dan yang selanjutnya, poin di penilaian itu harus apa aja di sini yang harus dimunculkan. Yang pertama itu jenis atau teknik penilaiannya itu harus dijelaskan juga. Bentuk instrumennya juga harus dijelaskan secara rinci, dan pedoman persekorannya pun harus dijelaskan secara rinci juga. Biasanya nanti di lampiran ya, lebih rinci lagi. Terus dalam hal merencanakan proses pembelajaran itu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut pada KD. Nah, di sini dikembangkan dari KI 3, KI 4. Keduanya ini dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi wahana untuk mengembangkan KD pada KI 1 dan KI 2-nya. Yang kedua, pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI 1 dan KI 2-nya. Gitu. Oke, selanjutnya strategi pembimbing penyusunan skripsi. Di sini yang harus kalian perhatikan, ke listen study dikembangkan di KKG atau MGP dikembangkan di sekolah, biasanya disesuaikan dengan ketentuan di sekolahnya. Mungkin walaupun K13 sama menerapkannya misalkan satu Indonesia itu, tapi biasanya dari sekolah A sama sekolah B itu punya kekhasannya. Misalkan yang ibu terapkan di RPS UMI ya, di sini sama aja RPS di kampus lain, cuman mungkin kekhasan di UMI ini harus ada terintegrasi nilai AIK-nya yang sesuai dengan materi yang bakal kita ajarkan. Begitu juga ibu nanti ya. Jadi nanti di silabusnya, di RPP-nya ibu ingin, karena kita kuliahnya di UMI, berarti harus ada kekhasannya juga. Jadi nanti kalian untuk di silabusnya menerapkan terintegrasi nilai AIK-nya itu lebih ke mencantumkan surat yang sesuai dengan materi. Misalkan taruh aja misalkan yang dikembangin itu statistik ya, berarti nanti kira-kira yang berkaitan dengan surat itu apa sih, masukan. Jadi nanti untuk di RPP-nya lebih ke dikembangkan lebih detailnya lagi, yang mengkerucut untuk misalkan untuk mencari median itu kira-kira ayat yang mana nih. Kalau tadi suratnya, ini lebih ke langsung ke spesifik lagi ke ayat gitu. Baru cantumkan lagi ayat Al-Qur'annya, artinya apa, baru kalian nanti deskripsikan secara singkat saja apa sih hubungannya ayat tersebut dengan materi median itu. Dan sebenarnya ada workshop biasanya nanti sebelum pembelajaran itu suka ada workshop ya dari setiap sekolah itu. Yang ketiga, membimbing individu atau kelompok, dan yang keempat lain-lainnya ya. Itu strategi membimbing penyusunan RPP. Itu aja mungkin yang bisa ibu paparkan penjelasan untuk penyusunan RPP-nya. Seperti biasa ya, ada tugas lagi untuk lebih memahami atau misalkan mengaplikasikan penjelasan yang sudah dijelaskan. Di sini ada sama ya, berarti kelompoknya masih yang sama untuk pembuatan silabus. Di sini nanti tugasnya itu lakukan kajian, kemudian beri penjelasan bagaimana kesesuaian dengan Permendikbud nomor 81 A tahun 2013 sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, kalian menyusun RPP sesuai dengan Permendikbud nomor 81 A tahun 2013 atau perkembangan di tahun 2001 untuk formatnya ya. Jadi tetap kalian kunci utamanya itu mengembangkan susunan RPP menurut Permendikbud nomor 81 A. Tapi untuk formatnya itu disesuaikan dengan edisi revisi yang terbaru. Yang ketiga, nanti hasil kegiatan dari pembuatan silabus sama RPP-nya kalian nanti harus dipresentasikan. Jadi nanti mangga ibu share silabus, contoh silabus sama contoh RPP-nya itu
baik misalkan edisi yang revisi terbaru sama yang formatan yang pembelajaran daringnya. Nanti kalian pilih, setiap kelompoknya boleh memilih bebas, nanti hasil akhirnya presentasikan, baru kita analisis bareng-bareng. Ada lagi yang bertanyakan? Kalau tidak ada, seperti biasa ya, untuk hari ini Ibu cukupkan sampai materi penyusunan RPP. Minggu depan kita lanjut diskusi dulu. Setelah itu baru nanti pertemuan di bulan April langsung presentasi gitu. Maka untuk presentasinya Ibu sesuaikan dengan kelompoknya ya. Gitu. Ibu akhiri untuk penjelasan hari ini. Ibu cukupkan saja. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.